Di era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi, dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya? Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Yeah. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Yeah. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Yeah. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Yeah. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini, masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar, nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf. Gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan, suruh pulang lebaran gitu ya? Saya bilang sudah pulang nih, mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Siapa Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang, lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu, bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata ternyata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap, berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. Ya, BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Mahfud. Makasih. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur,
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Setido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pembawa kesiangan, woi. Keluar. Apa nih? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar, nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf. Gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya? Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata termasuk ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di itu dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita ini sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal artinya, pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Mahfud. Makasih. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur,
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FTI menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir, akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbali kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Hari siang
dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Gran Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Gran Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Gran Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
kondisi era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih, hei? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari. Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran iya, gitu saya ya. bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal artinya, pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur
Kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir, akui terima order dari sosok berkuasa. Setido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbal kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya.
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
demokrasi, era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pembawa kesiangan, woi. Keluar. Apa nih, hei? Ambil aja. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita ini sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbal kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Demokrasi, era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Yeah. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Yeah. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Yeah. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Yeah. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Siapa Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Mahfud. Makasih. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur,
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FTI menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbali kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Mahfud sampaikan di awal bahwa ada sebuah diskusi Pak yang kita saksikan begitu memalukan begitu Pak ya. Dalam kondisi era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Kapan ini? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari. Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu, Pak, itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar, nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf. Gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran, saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap, berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita ini sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Mahfud. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.
JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur, Jikata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir, akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido, Syobot Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup-grup besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ternyata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Makasih. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur,
Kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan, bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Gran Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Gran Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Gran Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Di era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih, Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari? Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini, masa nggak bisa ditangkap? Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar, nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf. Gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu ya? Saya bilang sudah pulang nih, mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu, bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap, berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita ini sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Mahfud. Makasih. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir, akui terima order dari sosok berkuasa. Sedido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbali kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak, di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih, Le? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal, itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari. Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran iya, gitu ya. Saya bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya Anda jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya ngomongnya besar, kata ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat seadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita itu sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal artinya, pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Pak Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur
kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Sedido sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan, bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Sedido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu, diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang
mengatasnamakan Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengamanan polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai wujud etika terhadap petugas yang berjaga. Meski begitu, orang nomor 2 di Polda Metro Jaya itu memastikan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap petugas yang berjaga saat kejadian tersebut. Ia pun menekankan akan mencari tahu apakah dalam pengamanan tersebut ada aturan yang dilanggar atau tidak oleh anak buahnya.
Era demokrasi seperti sekarang ini ada aksi brutal untuk menghentikan sebuah diskusi. Saya mau tayangkan dulu Pak videonya, peristiwa brutal itu penghentian diskusi di Jakarta Selatan Pak di Kemang. Ini videonya Pak. Ada pahlawan kesiangan, woi. Keluar. Apa nih, he? Ambil mereka. Apa pandangan Pak Mahfud tentang itu? Saya tentu sangat sedih. Ini kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi dan menurut saya pasti ada otaknya di belakangnya. Aktor intelektualnya. Pasti ada aktor intelektualnya. Karena orang berdiskusi itu kan hak asasi ya. Iya. Asal tidak kriminal itu tidak kriminal, resmi di hotel gitu ya. Lalu diserbu begitu. Tetapi saya bersyukurlah dan terima kasih juga ke Polri yang pada hari kedua ini sudah menjadikan 2 orang sebagai tersangka. Katanya sudah ada yang ditangkap ya? Ya. Tersangka. Saya kan kemarin langsung mengatakan itu gampang nemukannya kok. Polri kita tuh punya semua alat untuk menangkap penjahat. Ya. Anda tahu ketika Haris Pratama itu dihajar orang di sebuah gang yang tidak diketahui. Haris Pratama ketua KNPI. Ketua KNPI. Ya. Dihajar orang di sebuah gang yang di situ tidak ada CCTV-nya. Saya telepon ke Kapolda, Pak, masa gitu nggak bisa cari. Waktu masih Menko waktu itu? Iya, waktu Menko. Besoknya ditangkap. Sama yang terakhir itu, ketika rame-rame menjelang musim kampanye, ada saya pakai baju oranye ditangkap KPK. Iya kan? Video beredarnya. Video beredar. Ya. Mahfud MD ditangkap oleh KPK, uang 400 miliar di rumahnya di situ. Lalu banyak mengkonfirmasi ke Bapak waktu itu. Banyak mengkonfirmasi, bahkan ada yang ngeje. Ini orang yang sok suci. Gitu. Saya lapor ke polisi, ke Pak Karyoto pada waktu Pak. Itu ada begini masa nggak bisa ditangkap. Saya tahu polisi punya alat. 2 hari kemudian orangnya datang. Namanya Anwar yang membuat itu. Orang Makassar nangis di kantor polisi. Minta maaf Pak Mahfud, minta maaf gitu kan. Polisi bisa. Lalu Mahfud maafkan suruh pulang lebaran gitu saya ya. bilang sudah pulang nih mau lebaran saya bilang. Pokoknya jangan lakukan itu lagi. Yang penting disiarkan ke masyarakat bahwa Anda berbuat hoax. Ya Pak Mahfud minta maaf gitu. Namanya Anwar, orang Makassar gitu. Dia mengakunya saya dikirimi orang lalu dia share kemana-mana gitu. Nah itu bukan hanya itu, bahkan yang kasus itu masuk juga di grup guru besar kami. Wah, ini tokoh kita ditangkap KPK. Kalau dipercaya oleh salah satu. Iya, ngomongnya besar, kata terbaca ditangkap. Saya ketawa aja. Orangnya yang ditangkap kemudian namanya Anwar. Saya kira masih. Artinya balik ke kasus tadi, polisi bisa secepat itu polisi dengan bisa dalam alat dan kasus teknologi apapun. yang dia melakukan. Kalau polisi tidak bisa nangkap berarti polisi sengaja tidak mau nangkap. Kalau kasus-kasus kayak gitu. Karena di dalam banyak kasus lain. Saya tahu hebat-hebat alatnya polisi itu, KPK. Polisi, kejaksaan, alat sadapnya hebat-hebat. Karena itu tidak semata-mata menangkap pelakunya. BNN tuh alatnya hebat. Gimana Anda bisa tahu bahwa orang sedang membawa narkoba di tengah laut gitu? Kalau alatnya tidak hebat. Gitu. Di tengah laut didatangi narkoba gitu. Betul. Gimana coba? Alatnya hebat. Jadi aparat kita ini sudah hebat kalau mau. Tinggal mau apa tidak. Tinggal pimpinannya punya komitmen enggak untuk melakukan itu. Kalau kembali ke kasus tadi, aksi brutal premanisme di Jakarta Selatan di Kemang itu artinya harapan Mahfud bukan semata-mata menangkap orangnya karena dengan mudah, tapi juga menangkap aktor intelektualnya. Menangkap aktor intelektualnya dan juga mengantisipasi atau menghindari agar itu tidak sampai terjadi. Ya, caranya ya pertama penangkapan, yang kedua memberitahu bahwa polisi itu tegas bisa melakukan itu. Hal-hal yang baik diinginkan oleh negara dan pemerintahan ini sudah diberikan oleh negara kepada Polri agar dimiliki, dan itu kalau digunakan bagus sekali. Oke, baik. Terima kasih. Cukup Pak Mahfud. Polisi membeberkan sosok saksi kunci berinisial JW yang dimintai keterangan terkait pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. JW disebut merupakan sosok yang dituakan di kelompok. Salah satu orang yang dituakan di Pok Timur,
Kata Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu saat dikonfirmasi, Kamis 2 Oktober 2024. Rovan menyampaikan pemeriksaan terhadap JW itu diperlukan untuk mendalami siapa saja pihak yang terlibat dalam aksi pembubaran. Sebab, JW dinilai bisa mengidentifikasi para pelaku. JW diketahui telah diperiksa oleh penyidik Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin 30 September 2024 lalu. Kendati demikian, Rovan tak membeberkan informasi apa saja yang berhasil digali penyidik dari JW. Dia bisa mengidentifikasi para pelaku yang melakukan tindak pidana baik terhadap orang dan barang di TKP, ujarnya. Sebelumnya, FT menggelar acara diskusi di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan, pada Sabtu 28 September 2024. Namun, diskusi tersebut tiba-tiba dibubarkan sekelompok orang dan sempat menuai kericuhan. Buntut peristiwa itu, polisi telah menangkap 6 orang pelaku. 3 diantaranya pun ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 170 KUHP Yungto pasal 406 KUHP, serta pasal 170 KUHP Yungto pasal 351 KUHP. Selain itu, Bidang Propam Polda Metro Jaya juga turun tangan untuk mendalami soal dugaan pelanggaran SOP oleh anggota. Setidaknya ada 30 anggota polisi dan 6 warga yang dimintai keterangan terkait hal ini. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Preman berkuncir akui terima order dari sosok berkuasa, Setido, sebut Intel bocorkan FTA. Indikasi sosok berpengaruh yang memberikan orderan kepada preman berkuncir dan sosok Intel yang membocorkan diskusi di Kemang terbongkar. Kini total ada 6 tersangka sudah ditangkap dan 30 polisi sudah diperiksa Bidang Propam Polda Metro Jaya. Khususnya MR alias RD 28 tahun merupakan pelaku yang ke-6 dalam kasus pemukulan security hotel. Dari hasil pemeriksaan bos preman Felix Iqbalik kompak mengaku jika mereka hanya menerima orderan dari seseorang. Pihak kepolisian membenarkan jika mereka hanya menerima orderan. Pada hari Jumat 27 September, pelaku FAK mendapat orderan yang sedang kami dalami untuk membubarkan aksi yang menentang pemerintah. Namun ada menilai diskusi silaturahmi kebangsaan diaspora bersama tokoh dan aktivis nasional 28 September 2024 di Kemang itu tidak melapori kepada pihak kepolisian ataupun pemberitahuan kepada pihak berwajib. Pengamat politik Rocky Gerung menilai pembubaran diskusi itu diduga merupakan orderan dari orang yang memiliki target dan gerah dengan materi diskusi FTA tersebut. Sementara itu, mantan sekretaris Kementerian BUMN Setido menilai ada pihak yang marah dengan acara itu. Pasalnya, acara itu sebagian besar berisi kritikan terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Ia merasa hadirin di acara itu diperlakukan bak sandera. Mereka diminta paksa untuk membubarkan acara dan melakukan pengancaman. Ia menyayangkan sikap polisi terkesan membiarkan para pelaku preman merangsek masuk ke ruangan dan mengobrak-abrik acara tersebut. Selain itu diduga seorang Intel yang membocorkan kegiatan di dalam ruangan kepada para preman. Setelah kericuan terjadi, para hadirin dilarang melanjutkan acara oleh polisi. Mereka hanya diperbolehkan makan siang lalu segera meninggalkan lokasi. Jadi kejadian kemarin itu bukan hanya pembubaran tapi penyanderaan tokoh-tokoh yang mau bicara. Setelah itu datang video dari luar dari teman yang keluar memvideokan kejadian di luar. Kami tambah semakin marah. Kok mereka bermesraan polisi dengan perusuh? Ujarnya. Siang dari sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan
Sosok preman yang sempat viral terekam kamera mengobrak-abrik acara diskusi FTA di Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Senin, 30 September 2024, telah ditangkap tim Polda Metro Jaya. Preman berinisial FEK yang bertugas sebagai koordinator lapangan itu ditetapkan sebagai tersangka. Dalam video yang viral di media sosial X, terlihat pria diduga FEK itu sedang berada dalam sebuah acara Partai Golkar. Ia sedang bersama sejumlah orang yang mengenakan seragam loreng hitam kuning. Di belakang FEK berdiri, terpampang sebuah tulisan rapat pengurus pleno DPP Partai Golkar yang diselenggarakan pada Selasa 13 Agustus 2024. Belum diketahui secara pasti apakah sang pelaku merupakan bagian dari keanggotaan di tubuh Partai Golkar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tindak tanduk preman yang membubarkan diskusi forum tanah air di Grand Kemang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sedikit membuka tabir siapa tuan mereka sebenarnya. Tingkah aneh sang preman yang nekat membubarkan diskusi padahal di bawah pengabaran polisi mengindikasikan adanya sosok kuat di balik gerakan gerombolan preman tersebut. Hingga akhirnya, sang korlap keceplosan saat acara yang makin memperjelas siapa dalang pelaku pembubaran diskusi tersebut. Pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti si rambut kuncir untuk menyingkap sedikit tabir tersebut. Refli pun curiga jika si rambut kuncir pernah hadir di acara sebuah partai politik. Hal itu menunjukkan jika si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Namun, ia menegaskan bukan berarti partai politik tersebut terlibat, tetapi menunjukkan bahwa si rambut kuncir bukanlah orang sembarangan. Menurutnya, video yang viral saat pembubaran diskusi bisa menjadi petunjuk polisi untuk mengungkap lebih jauh siapa dalang di balik pembubaran paksa acara yang dihadirkan sejumlah aktivis dan tokoh tersebut. Sementara dikutip dari Tribun Jakarta, Refli Harun juga menegaskan dari video yang beredar, preman tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat perintah langsung dari atasannya. Refli meminta agar polisi dapat mengungkapkan siapa dalang di balik pemberi perintah untuk membubarkan acara tersebut. Terpisah, Polda Metro Jaya buka suara usai beredar video viral yang memperlihatkan sejumlah massa bersalaman dengan anggota Polri usai insiden pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 29 September 2024 kemarin. Terkait hal ini, Wakapol Metro Jaya Brigjen Pol Cati Wijoyo Abadi mengatakan, adapun momen salaman itu dijadikan dalih oleh para pelaku seolah-olah sebagai